Halo kawan semua, ketemu lagi dengan saya Yadi dari Kawanwa Stake Pool. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan SundaeSwap. Nah, kita juga di Cardano ada punya namanya Muesli Swap. Nah, Muesli Swap ini bedanya apa dengan SundaeSwap? Ini yang sering saya lihat ditanyakan di grup. Nah, Muesli Swap ini dia menggunakan order book. Jadi ibarat seperti Tokopedia. Contoh ya. Jadi kita pasang order jual harus eh, benar-benar cocok dengan pembeli. Jadi contoh kita pasang eh, jual token A dengan harga 50 dan jumlah 100. Maka yang membeli juga harus tepat. Jadi dia harus juga mau membeli sejumlah 100 dengan harga 50. Baru ordernya tereksekusi. Seperti itu. Jadi istilahnya kita seperti di Mosi Swap kita titip jual. Nah, sistemnya berbeda dengan SundaeSwap yang menggunakan sistem AMA. Jadi dia bisa dibilang SundaeSwap ini mirip dengan checks lah. Jadi mirip dengan exchange. Jadi semuanya transaksi mestinya dia berlangsung dengan instan. Kalau Mosi Swap dia harus menunggu cocok dulu ordernya. Oke, itu kira-kira bedanya dengan Moesli Swap. Nah, saat ini sih keunggulan kecepatan yang dipunyai oleh SundaeSwap ini kurang kelihatan karena Cardano saat ini di tahun 2022 sedang dalam proses scaling atau perluasan jaringan. Jadi ke depan kita akan menyaksikan DEX seperti SundaeSwap ini akan mempunyai kelebihan di kecepatan transaksi. Oke, yang pertama yang kita lakukan, kita coba koneksi wallet. Kita pencet connect wallet. Saat ini SundaeSwap ini hanya bisa dua wallet ini. Jadi Nami dan CC Vault. Saya akan menggunakan CC Vault. Nah, dia tulis connected to CC Vault dengan address yang ini. Nah, kita lihat dari menu paling kanan, ini hanya untuk merubah warna saja, themes. Ini ada link-link, Discord, Twitter, mediumnya dari SundaeSwap. Nah, ini adalah help. Jadi kalau kita punya masalah, kita coba baca-baca help, kemungkinan ada jawabannya di sana. Oke, nah di menu pertama yaitu home, kita akan lihat pair-pair yang ada di SundaeSwap. Kita sebut ini pair ini dengan namanya pool. Jadi kita punya pool Sundae ada, pool LQ ada, pool UMT ada. Di sini kita ada harganya, total SundaeSwap yang dikunci di pool ini, total ada yang dikunci di pool ini, dan volume transaksi dalam 24 jam. Nah, kalau kita lihat di pair ini 3 teratas ini ada namanya farming APR 339%. Nah, ini gunanya untuk menandakan bahwa 3 pair teratas ini bisa kita yield farming. Jadi LP tokennya bisa kita stake untuk mendapatkan Sunday. Seperti itu. Jadi kalau kita ada menu search, jadi kita mau search token apa, kita bisa langsung search di sini. Nah, di sini juga ada namanya fee 0,3% LPV. Jadi yang menyediakan menjadi liquidity provider ini di pool ini akan mendapatkan fee total 0,3% dari semua transaksi yang ada dalam pool ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di menu kedua kita ke menu swap. Nah, di menu swap ini kalau kita mau beli, pastikan di kolom pertama itu adalah ada. Oke. Dan kolom kedua adalah token yang kita mau beli. Jadi kita contoh mau beli Pavia, kita tinggal ketik saja kita mau beli Pavia, contoh seharga 100 ADA.
maka kita akan mendapatkan pavia sejumlah 934 pavia. Sekarang ada juga ada lihat tanda kayak seperti gear ini. Nah, ini setting slippage-nya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat ini apa ini slippage. Slippage ini adalah toleransi kita terhadap volatilitas harga yang terjadi di pool itu. Jadi contoh, kalau kita menentukan slippage-nya 10%, maka dengan harga 100 ADA kita dengan harga yang saat ini kita akan mendapatkan 930 ADA, tapi kita akan mentoleransi harganya. Contoh pavia lagi naik. Nah, kita akan mentoleransi harganya sampai kita hanya terima kurang 10%. Jadi kita hanya akan terima yang mestinya 934 ADA, kita hanya akan terima 840 ADA. Jadi ini maksimal toleransi kita. Jadi kalau harganya udah di luar dari batas toleransi kita, maka order tidak akan dieksekusi. Jadi order kita akan digantung terus sampai dengan contoh pavia turun lagi harganya, baru kena dengan harga dan slippage yang sudah kita tentukan, maka order akan dieksekusi. Saya sih begini patokannya. Kalau biasanya untuk pair-pair normal, saya selalu pakai 1%. Ini biasanya pair-pair yang pergerakannya lambat. Jadi saya nggak perlu mengejar-ngejar mereka, jadi 1% aja. Jadi kalau saya sini taruh 1%, kita lihat saya akan terima 934 pavia untuk 100 ADA. Dan minimal yang saya terima dengan 1% slippage itu 924 ADA. Jadi kalau nggak minta-minta pas saya swap, harganya naik, jadi tetap saya akan toleransi saya adalah 924 ADA minimal yang 924 pavia yang akan saya terima. Oke, kalau kita lihat kita ganti-ganti terus, nilainya yang di sini kan berubah terus. Nah, kalau kita contoh bisa dia maksimal sampai 100%. Jadi kalau kita contoh 50%. Nah, kita jadi 50%, 934 pavia normalnya, jadi kita bisa toleransi sampai terima 467 pavia. Jujur kalau saya pribadi jangan pernah menggunakan lebih dari 5%. Kayaknya kalau normalnya untuk transaksi token-token yang pergerakannya lambat, biasanya saya pakai selalu 1%. Jadi jarang sekali saya menggunakan lebih dari 1%. Kecuali kayak kita mau FOMO, suatu token yang contoh lagi naik terus kita mau coba-coba masuk. Nah, kita mungkin bisa menggunakan slippage yang lebih tinggi. Jadi walaupun harganya naik, kita tetap order kita bisa kena eksekusi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi ini dalam contoh untuk mau beli. Jadi kita lihat di menu ini, kalau kita pencet ini kan ada penjelasan lebih detail lagi. Jadi fee-nya apa yang kita bayar. Jadi ini ada transaksi fee dalam bentuk ADA, ini untuk Cardano, jadi 0,2 ADA. Baru ini untuk SundaeSwap, Scooper Processing Fee sebesar 2,5 ADA. Dan ini deposit 2 ADA. Jadi pada saat kita mau swipe, jadi yang akan kepotong di jumlah wallet kita itu adalah ada juga ketambahan dengan fee ini 2,5 tambah 2 ADA dan 0,2. Jadi totalnya 4,7 ADA ya. Oke. Tapi ingat, deposit ini akan dikembalikan saat kita berhasil beli. Jadi 4,7 kurang 2 ADA. Jadi kira 2,7 lah fee-nya. Nah, itu lebih mahal jauh daripada Muesli. Kalau Muesli itu fee-nya cuma 0,6 kalau nggak salah. Oke, jadi deposit ini 2 ADA sementara aja. Nanti kalau sudah berhasil dia akan kembalikan 2 ADA. Dan liquidity provider fee ini untuk fee yang kita harus bayarkan ke pool liquidity provider. Jadi untuk penyedia LP kita bayar 0,3 ADA. Price impact ini impact swap kita terhadap harga di pool itu. Nah, ini slippage tolerance yang tadi, toleransi slippage kita. Saya selalu sarankan ini 1, kalau memang betul suka 3.
Oke, jadi antara 1 sampai 3 aja. Tapi saya selalu rekomendasikan 1 aja, sudah cukup. Apalagi kalau pairnya bergeraknya lambat, nggak perlu kita buru-buru. Jadi ini estimated token yang kita akan terima 934. Jadi dengan harga 100 ADA kita akan dapat 934 ADA, 934 PAVIA. Dan dengan slippage yang sudah kita tentukan, minimal token yang akan kita terima kalaupun ada pergerakan harga adalah 924 PAVIA. Oke, jadi pada saat kita pencet swap, dia akan konfirmasi lagi 100 ADA untuk 934 PAVIA. Saat kita pencet order swap, maka dia akan muncul transaction building. Nah, ini di menu di berikutnya dia akan muncul window untuk mengapprove transaksi. Jadi kita harus memasukkan password kita, maka transaksinya akan disubmit ke blockchain. Kira-kira seperti itu. Ini agak alot, jadi jendelanya belum muncul, tapi normalnya pasti dia akan muncul jendela untuk mengapprove transaksi. Ya, jendelanya seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan password. Kita bisa lihat lagi, kita akan kirim ini send ADA 104 ADA. Jadi 100 ADA yang kita mau beli tadi, dan 4,71 itu deposit dan fee untuk Sunday. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita pas pencet masukkan password, kita sign, maka otomatis order kita akan tereksekusi. Nah, itu untuk proses beli. Jadi kalau proses beli yang kolom 1 ini harus ada, dan ini token yang kita mau beli. Nah, bagaimana kalau kita mau jual? Nah, kalau jual kita tinggal putar aja. Jadi yang di kolom 1 token yang kita mau jual, dan di kolom 2 hanya ada satu pilihan, yaitu ada. Nah, dia masukkan, kita contoh mau jual Hosky, kita masukkan jumlah yang kita mau jual. Jadi contoh tadi saya pilih max, jadi semua yang ada dalam wallet Hosky dia akan jual. Tapi contoh, coba saya jual 10B aja. Nah, dengan 10B kita akan dapat 751 ADA. Oke, slippage sama seperti tadi, saya selalu 1%. Fee juga ini sama kayak tadi, transaksi fee untuk Cardano, ini untuk Sunday, ini deposit yang akan dikembalikan. Liquidity provider fee kita akan kasih, berarti dipotong jumlah ini untuk liquidity provider. Nah, ini adalah price impact, sama juga seperti tadi, impact kita terhadap swap terhadap pool ini, swap. Baru slippage, ini kita akan terima 751 ADA. Oke. Dengan slippage yang kita tentukan, minimal yang kita akan terima 743 ADA. Oke. Jadi pas kita pencet swap, sama seperti tadi, maka pas kita order swap, transaction building, dan akan muncul jendela untuk transaksi lagi. Kita tunggu, ada lalot. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang menu swap. Jadi pas kita pencet sign, maka otomatis kita akan jual 10 billion Hosky dengan harga ini. Maka dia akan otomatis, kalau udah diproses dan berhasil, otomatis adanya akan masuk ke wallet kita. Kira-kira itu. Menu berikutnya adalah liquidity atau yield farming. Nah, ini adalah kita menjadi penyedia LP, penyedia liquidity provider untuk orang bertransaksi. Jadi tanpa pool liquidity provider ini, pool ini akan kosong.
Kalau nggak ada yang lock Sunday dan ada, atau nggak ada lock alki, nggak bisa bertransaksi karena poolnya kosong. Jadi ini kita dengan menjadi LP, maka kita bisa mendapatkan bisa dibilang passive income. Oke. Jadi saya sebagai contoh, saya menyediakan LP Bison ada. Jadi saya akan mendapatkan fee untuk, karena telah bersedia untuk menjadi LP di pair Bison ada. Oke. Caranya mau LP gimana sih? Cara LP, kita pergi ke menu home, kita lihat pair yang kita mau. Kita pastikan dulu kita harus mempunyai 2 pair ini. Jadi contoh Pavia ada, pastikan punya Pavia, dan pastikan juga punya cukup ada untuk kita LP. Jadi contoh saya mau LP Pavia, jadi saya pencet provide liquidity. Nah, kita akan ke menu provide liquidity. Nah, di sini dia akan minta kita untuk memasukkan token token Pavia yang mau kita LP. Jadi contoh saya mau LP 5.000. Nah, 5.000 Pavia ini dia itu setara dengan 541 ADA. Jadi dua-duanya ini harus dikunci di smart contract di pool itu. Jadi selama kita udah mau provide liquidity, dipastikan token ini 5.000 akan ada di smart contract, dan ada kita 541 ADA juga akan dikunci bersamaan dengan token kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang untuk fee ini yang ditentukan. Ini kita nggak bisa pilih, ini yang ditentukan oleh pembuat pool. Jadi kalau kita untuk fee ini kalau dia rendah biasanya digunakan untuk pair stable. Jadi fee-nya yang akan kita terima rendah, tapi sering dipakai pair itu. Kalau normalnya rata-rata akan pakai 0,3% fee. Ini menarik. Kalau 1% orang malas trade, tapi mungkin pair-nya menarik, tapi pair-nya kurang laku atau agak-agak unik. Jadi dia kasih fee yang lumayan besar. Tapi normalnya rata-rata akan kasih 0,3%. Oke, jadi saat kita pencet provide liquidity, dia akan confirm lagi bahwa kita akan lock 5.000 Pavia, 541 ADA. Oke, dan share pool kita 0,043. Jadi pada saat kita order deposit, dia akan muncul lagi seperti tadi, jendela transaksi, dan kita harus sign. Maka ada kita akan dikunci di smart contract. Nah, setelah kita kunci ada kita di smart contract, di smart contractnya pool Sunday, maka kita akan mendapatkan LP token. Nah, bentuknya seperti ini. LP token bentuknya seperti ini. Dia akan muncul di wallet kita. Nah, LP token ini kalau untuk pair-pair yang belum ada farming, maka nggak bisa diapa-apain LP tokennya. Kita hanya bisa sebagai bukti aja bahwa kita udah LP token di pair Bison ada. Jadi LP tokennya hanya sebagai bukti aja. Jadi nanti kalau kita mau cancel atau apa, LP tokennya akan diminta lagi. Jadi pastikan wallet yang di-connect harus wallet yang benar-benar yang menyediakan LP-nya. Jadi pas saat kita mau withdraw liquidity, mau cancel, maka dia akan kirim lagi LP token sejumlah ini. Jadi kalau dia sampai LP token ini jangan dipindah-pindah, jangan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan nggak bisa di-withdraw karena bukti kepemilikan saham kita di pool itu berdasarkan LP token ini. Jadi pastikan LP tokennya ada di wallet yang kita LP. Oke. Berbeda dengan pair yang ada 3 teratas yang ada tulisan farming APR. Dia bisa kita yield farming.
Jadi LP tokennya bisa kita stake. Oke, jadi LP tokennya kita stake. Jadi pas kita mau provide liquidity di WMT ada, contoh saya mau provide liquidity, kita akan menerima LP token. Nah, LP token itu akan bisa kita stake lagi. Nah, nanti di sini ada pilihan stake, tapi karena saya udah stake, jadi udah nggak ada pilihannya. Tapi saya ada stake WMT ada. Kalau nggak salah ini saya stake 3000 WMT ya, 3000 WMT senilai 2000-an ada. Saya dapat ini APR-nya lumayan gede loh, jauh lebih besar daripada kita staking di Pool Sunday. Staking di Pool Sunday itu dapatnya sedikit sekali. Jujur saya rasa udah nggak worth it untuk stake di Sunday, karena untuk 1000 ada aja cuma dapat 4 biji ya, kalau nggak salah ya, 4 biji Sunday token. Jadi bener-bener nggak worth it. Jadi mending yield farming. Jadi dengan saya staking LP token tadi ini, maka saya bisa mendapatkan Sunday 585 Sunday. Ini dapatnya baru berapa lama ya, saya lupa. Mungkin 11 hari. 11 hari. Jadi 11 hari dapatnya saat ini untuk total 585 Sunday. APR-nya 300. APR ini anggaplah sama dengan APY. Walaupun ada beda sedikit, tapi anggaplah dia return per tahunnya 339%. Jujur sangat-sangat besar ya. Jadi kesempatan untuk memanfaatkan yield farming ini. Tapi yield farming ini dia mengandung resiko. Jadi pahami dulu resiko yield farming sebelum kita memulai. Saya baca dari website Sunday apa saja resikonya. Nah, resikonya adalah kalau sampai kita kehilangan wallet yang kita gunakan untuk deposit ke liquidity pool dan LP tokennya. Jadi saya sudah bilang LP tokennya jangan hilang. Baru volatility token ini mungkin artinya grafik token yang naik turun dengan cepat. Jadi volatil, jadi banyak yang tiba-tiba jual atau harganya tiba-tiba naik atau harganya tiba-tiba turun dengan drastis. Nah, kita bisa bilang pair itu sangat volatile. Bisa mengakibatkan impermanent loss. Nah, impermanent loss ini adalah sesuai namanya, dia loss tetapi tidak permanen. Nah, bagaimana sih itu loss dan tidak loss yang tidak permanen itu? Nah, loss yang tidak permanen contohnya seperti tadi saya stake 3000 WMT dan pair 2000 ada, contoh ya. Nah, kalau suatu saat token ini contoh banyak yang jual WMT, banyak orang yang jual WMT-nya, dan maka jumlah ada saya maka akan berkurang. Jadi contoh tadi kan saya bilang 3000 MT dan 2000 ada. Maka kalau banyak orang yang jual WMT-nya, maka ada saya akan berkurang. Jadi ada saya dari 2000 mungkin bisa saja turun jadi 1000 dan WMT-nya akan bertambah. Jadi begitu. Jadi kalau banyak yang jual ada bertambah. Kalau banyak yang jual ada berkurang dan WMT bertambah. Nah, sebaliknya begitu. Kalau banyak yang beli, ada kita bertambah dan WMT kita berkurang. Nah, itu yang disebut dengan impermanent loss. Nah, saat contoh banyak yang jual, jadi contoh banyak yang jual dan harga WMT jatuh, ada kita sudah habis, sudah mungkin sisa dari contoh 2000 yang saya lock tadi sisa 100, maka waktu pas saya mau withdraw, saya mau cancel itu, maka yang saya akan terima udah berkurang. Jadi ada saya berkurang, WMT saya bertambah. Tapi jumlah uang yang saya, maksudnya harga WMT-nya saat itu juga sudah pasti udah
udah nggak seperti saat ini. Dan impermanent loss itu terjadi saat perubahan harga kan. Jadi saat ini waktu kita store mau kita LP contoh saat ini harga 0,6 WMT per ADA, tapi nanti di saat orang pada jual harganya udah turun contoh jadi 0,1 WMT per ADA, maka kita kan bisa disebut itu udah loss. Nah, begitu. Nah, tapi ini dibilang impermanent karena ini hanya akan jadi permanen kalau kita withdraw. Oke, ini yang paling penting. Jadi dia tulisnya impermanent karena dia tidak permanen dan hanya akan permanen di saat kita withdraw. Jadi sama seperti kita pegang contoh token ADA. Jadi saat kita loss belum bisa disebut kita loss kalau kita tidak jual. Kalau kita masih hold atau kita tidak bergerak, tidak melakukan aksi jual atau kita hanya hold aja, maka kita tidak akan rugi, bisa disebut rugi karena kita bisa tunggu kan harganya naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau saat ini kita contoh pas kita yield farming terus harga WMT jatuh dan ada kita berkurang, tapi itu belum bisa disebut loss karena itu hanya sementara saja. Bisa saja kan harga WMT naik lagi kembali ke harga 0,6 kan bisa. Begitu. Jadi saat dia balik lagi harganya ke 0,6, maka kita tidak rugi. Oke, jadi kira-kira itu penjelasannya. Mungkin saya jelasinnya agak membingungkan ya. Tapi saya sudah coba berusaha untuk menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Jadi simpelnya seperti yang saya bilang tadi, saya coba ulangi lagi. Kalau kita impermanent loss itu, jadi saat kita mengunci untuk yield farming LP token kita, dan artinya kita juga mengunci WMT dan ADA kita, dan terjadi perubahan harga di pair itu. Perubahan harganya akan mengakibatkan antara ADA kita berkurang drastis atau WMT kita berkurang drastis di antara itu. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kita withdraw. Nah, selama kita nggak withdraw, seperti saya jujur nggak akan withdraw. Saya hanya akan harvest. Harvest ini untuk ambil reward yield farming saya. Jadi saya dapat double keuntungan kan. Saya dapat fee dari transaksi di pool WMT ADA. Dan saya bisa yield farming yang dapatkan Sunday. Lumayan, 585 Sunday untuk 11 hari kan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita pencet ini, dia akan muncul untuk kita withdraw. Nah, kalau withdraw, ini kan untuk staking LP token ini kan dia butuh waktu 30 hari. Jadi minimal 30 hari. Kalau sampai sebelum 30 hari, maka kita rewardnya nggak akan kita dapatkan. Jadi pastikan selalu saya cek selalu tanggal ini. Jadi next and out ini artinya reward berikut yang bisa saya, maksudnya harvest berikut yang reward yang bisa saya withdraw nanti 19 hari lagi. Baru saya akan terima bisa tarik 585 Sunday ini. Oke, 19 hari lagi. Dia minimalnya 30 hari. Jadi jangan kurang dari itu. Kalau memang mau trading cepat atau masih mau belum terlalu niat untuk yield farming, ya jangan dulu di yield farming lah. Oke, jangan dulu di LP. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya ada 2 LP saat ini. Bison ini cuma dapat fee aja. Sama yang bisa yield farming, WMT ada. Tapi LQ ada juga bisa. Dan Sunday ada juga bisa. Jadi hanya 3 ini yang bisa kita farming. Yang lain kita bisa LP tapi hanya dapat LP fee aja. Kalau jujur saya selalu prefer yang bisa kita yield farming. Karena ini kan istilahnya passive income kan, jadi lumayan kan, nggak ngapa-ngapain bisa dapat 585. Kita juga belum mau jual WMT ada kita, daripada kita hold di wallet, bisa kita yield farming. Yang penting pastikan udah paham juga resiko-resikonya. Oke,
Jadi resikonya kalau sampai wallet hilang, bahaya. Baru impermanent loss yang sudah saya jelaskan tadi secara membingungkan. Dan smart contract, vulnerabilities dan bugs. Jadi bisa saja smart contract yang mengunci ada kita dan UMT kita bisa saja dihack. Nah, bisa. Jadi kita ada resiko kehilangan semuanya. Jadi kita bisa saja kita kehilangan 3000 MT dan 2000 ada saya tadi karena dihack, bisa saja. Atau rug pulls by developer. Jadi bisa saja developer, ini contoh ya. Jadi jangan, ini kan kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi bisa saja contoh developer WMT-nya rug pull. Jadi dia langsung lari aja bawa uang kita. Jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi di kripto. Oke. Tapi kita sangat berharap hal-hal seperti ini jarang lah terjadi di lingkup Cardano. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi di bagian order kita bisa melihat history transaksi kita. Jadi saya mau lihat kita pernah transaksi apa, kita lihat di order. Nah, ini ada on-chain order history, ini berarti history yang sudah selesai. Ada juga on-chain open order. Ini artinya order sudah masukkan di blockchain tapi belum dieksekusi oleh SundaeSwap. Oke. Jadi order sudah ada di blockchain, udah ada UTXO-nya, tapi belum dieksekusi oleh SundaeSwap. Jadi masih menunggu antrian. Nah, statusnya kan ini kan, awaiting scoop. Ya, artinya order sudah masuk di blockchain tapi lagi antri untuk scoop. Nah, ada juga status yang lain, yang contohnya yang saya tahu price over limit. Nah, itu artinya slippage kita sudah nggak masuk lagi dengan harga saat itu. Jadi kalau yang terjadi saat itu price over limit, ya kita cancel aja dan kita buat order baru lagi kalau mau. Oke. Ini jumlah yang kita mau jual, ini jumlah pair yang kita jual, Sundeka ada. Oke, harga yang kita mau dan harga saat ini. Kalau kita mau cancel, kita bisa cancel. Pas kita cancel ini, maka muncul lagi window seperti tadi untuk kita approve transaksi. Jadi segala sesuatu yang harus berinteraksi dengan blockchain atau berinteraksi dengan DEX di dalam Cardano harus ada approve dari pemilik wallet. Jadi tanpa ada approve tidak bisa. Oke. Kalau saya mau jelaskan gampangnya, kalau kita udah di on-chain open order dan tidak ada tulisan price over limit, berarti order kita udah aman lah, udah di antrian. Oke. Sekarang di berikut menu terakhir adalah QW. Jadi ini adalah untuk melihat antrian di masing-masing pool. Nah, saat ini yang paling nomor 1 di pool Sundae ada antriannya 6.250 transaksi. Waduh, jadi kalau mau transaksi Sundae ada, entah itu mau jadi LP atau entah mau swap biasa saja, itu antrinya bisa berhari-hari. Gua baca di Twitter ada yang bisa sampai 8 hari. Aduh, minta ampun. Jadi harus sabar kalau SundaeSwap. Nah, kalau di pair-pair yang lain, ya, itu jauh lebih cepat. Jadi saya tadi jual jual Ceneta cepat sekali. Jadi cuma nggak sampai 10 menit udah selesai. Tapi kalau sampai di pool kayak di Sunday bisa berhari-hari. Oke, seperti itu situasi saat ini. Kita bisa lihat yang banyak transaksi juga, Melt, WMT, Melt, LQ, Milk, udah sama ada. Oke, jadi ini jumlah antrian transaksi. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Saya minta maaf kalau menjelaskannya mungkin masih bingung, bisa tanyakan di grup mungkin. Kalau ada yang masih ada lagi pertanyaan atau di kolom komentar YouTube bisa juga saya coba jelaskan lagi sebaik-baiknya.
Oke, kalau suka video ini bisa like, subs. Jangan lupa gabung Telegram kawan dan Discord kawannya. Ada semua linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton video ini.